Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,27 triliun dolar atau turun sekitar 0,03%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 30.261, Ethereum 2.087 dolar, BNB 332, XRP 0,51, Cardano 0,45, Dogecoin 0,089, Polygon Matic 1,16, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 24,34 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, bagian ada hijau, ada juga yang merah. Walaupun rata-rata kenaikan dan penurunannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga 1%. Dan menjadi top performer hari ini adalah Cardano guys, yang satu-satunya mengalami kenaikan yang cukup signifikan 3,74% menuju 0,45 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi guys, kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan itu ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan setelah saya screening sekilas tadi, sebenarnya di Amerika Serikat kita tidak akan mendapatkan data ekonomi yang high impact menurut saya untuk minggu depan. Jadi kita nggak bisa expect volatility yang dihasilkan oleh data ekonomi. Karena kalau kita lihat dari hari Senin sampai Jumat nanti, hanya ada satu saja yang menurut economic calendar di sini itu adalah high impact, yaitu di tanggal 18 April 2023, dan itu adalah data building permits yang menurut saya pun tidak akan menghasilkan volatility yang terlalu signifikan, khususnya di Bitcoin. Tetapi kalau kalian lihat di area lain, sebenarnya ada yang menurut saya cukup penting gitu ya, kalau misalnya teman-teman merupakan trader forex misalnya. Di antaranya adalah dari UK, karena di UK nanti di tanggal 18 April akan ada unemployment rate atau tingkat pengangguran di UK. Kemudian juga ada data inflasi di tanggal 19 April untuk UK atau United Kingdom. Dan di area Euro juga sama, ada core inflation rate di tanggal 19 April. Jadi kalau misalnya teman-teman merupakan trader forex, harusnya tanggal 19 April akan ada volatility di market gitu ya. Tapi kalau misalnya kita yang di crypto, kita harapkan sebenarnya ada volatility, tetapi sepertinya data ekonomi di minggu depan itu tidak menunjukkan adanya sesuatu yang menurut saya terlalu penting untuk dinanti-nantikan oleh para investor. Selain mungkin di tanggal 20 April lah guys, kita mungkin akan melihat semacam ya volatility yang oke lah, yaitu adalah karena continuing jobless claim dan juga initial jobless claim. Sisanya kebanyakan hanya speech dari beberapa anggota The Fed, contohnya adalah Fed Waller speech itu di tanggal 20 April, 21 April Fed Bowman speech, kemudian juga ada Fed Cook speech itu di tanggal 22 April. Jadi ya, saya rasa untuk minggu depan kita kemungkinan akan kembali mendapatkan minggu yang membosankan gitu ya, boring gitu ya. Tapi in the end of the day, itu adalah bagian dari perjalanan. Kita tidak akan selalu melihat minggu yang exciting gitu ya. Kadang-kadang kita pasti akan melihat minggu konsolidasi, kadang-kadang terkoreksi. Jadi itulah bagian dari perjalanan, dinikmatin saja guys, dan tidak usah buru-buru. Kalau memang ternyata kita tidak mendapatkan setup atau peluang, ya sudah, stay out of the market dulu. Kita tunggu lagi sampai momentumnya kembali. Yang kedua, dan ini adalah sebuah hal yang mungkin cukup menarik ya, makanya saya pengen bahas dan bagikan ke teman-teman semua. Ini adalah sebuah chart yang menunjukkan setiap kali MicroStrategy itu mengumumkan pembelian. Dan menurut Mason Ferris Lewis, MicroStrategy itu tidak peduli sama sekali. They literally do not care where they buy. This is because their position size is so huge, and their belief in the Bitcoin price over the long term is extremely strong. Jadi ini adalah contoh nyata guys, bukan orang tapi institusi yang melakukan dollar cost averaging tanpa peduli harga Bitcoin itu di sebelah mana. Karena jika teman-teman perhatikan, baik ketika Bitcoin sedang mengalami rally ataupun terkoreksi sekalipun, mereka terus melakukan pembelian. Oke, pertama itu kita lihat di tahun kurang lebih 2020-an di sini. Oke, 1454 Bitcoin. Oke, ada juga yang 2574 Bitcoin. Ini mungkin kita bisa kategorikan sebagai pembelian yang baik gitu, karena kita melihat mereka membeli di
ya masih cenderung bottom bear market gitu. Dan ini semuanya harusnya sudah dalam keadaan cuan nih, yang mereka beli di sini, yang di sini juga sama. Tapi yang mulai start di sini itu mungkin antara break even atau masih dalam keadaan loss, seperti yang mungkin mereka beli di sini. Belinya di angka 52.765 dolar dan pembeliannya juga cukup besar guys, 19.452 Bitcoin. Selain itu juga mereka bahkan pernah membeli di puncak gitu guys. 2 kali bahkan mereka membeli di puncak. Pertama di sini 262 gitu kan, di sini 262. Ini rata-rata adalah pembelian di puncak gitu. Di sini juga sama, belinya di puncak 7.000 Bitcoin di angka 59.000. Kemudian 1.434 Bitcoin di 57.477. Tapi pada intinya yang pengen kita lihat di sini adalah sebenarnya mereka peduli nggak sih dengan harga Bitcoin sebelum membeli gitu. Dan sepertinya kalau kita lihat datanya di sini mereka nggak peduli gitu guys. Oke, mau belinya di harga 50.000 kayak 10.000 kayak, karena menurut Mason First Lewis yang juga saya setuju gitu ya. Mereka ini beli Bitcoin di sini bukan untuk ditradingkan gitu guys. Bukan untuk cuan 10% kemudian dilepas, cuan 20% kemudian dilepas. Tapi karena mereka atau si Michael Saylor sendiri itu cukup yakin dan juga confidence bahwa kedepannya Bitcoin akan mungkin menuju ke 6 digit atau udah ratusan ribu dolar atau bahkan jutaan dolar, maka harga yang mereka beli sekarang ini ya bisa dikategorikan sebagai harga yang murah. Terlebih lagi mereka terus melakukan dollar cost averaging sehingga rata-rata harga pembelian mereka setelah berkali-kali nih mereka transaksi itu kalau tidak salah kurang lebih di angka 29.000. Oke, sehingga kalau untuk sekarang sebenarnya mereka sedang dalam keadaan cuan. Terlebih lagi kalau misalnya nanti Bitcoin sudah berada di all time high baru, ya mereka akan mendapatkan cuan yang luar biasa besar karena jumlah Bitcoin yang mereka punya itu ratusan ribu Bitcoin dan value-nya itu miliaran dolar guys. Jadi ini bukan main-main gitu. Oke, jadi untuk orang-orang yang kemarin mungkin menyebarkan rumor bahwa setiap kali MicroStrategy membeli maka kemungkinan kita bakalan dump. Ya, walaupun kalau kita lihat ya, memang dominan seperti itu, tetapi tidak semua, guys. Kadang-kadang ketika dia beli juga justru ngepump, di sini juga ngepump. Mungkin hanya kebetulan saja ketika dia membeli itu dalam keadaan bear market, ya terlihatnya setiap kali mereka membeli, itu kemudian kita down. Yang paling buruk mungkin contohnya adalah ketika di tahun 2021 menjelang 2022, guys. Ketika itu mereka membeli di sini, kemudian ngedump, gitu kan. Mereka beli di sini, dumpnya lebih parah lagi. Di sini juga sama, mereka membeli ngedump lagi. Oke, kalau di sini tidak. Sedikit ngepump, tapi kemudian beli lagi dan ngedump. Jadi mungkin kita hanya bicara soal persentase. Kebanyakan ketika MicroStrategy membeli itu, ya kita melihat kemudian ada terjadi semacam dump. Tetapi itu pun hanya di sekitaran tahun 2021 akhir sampai sekarang. Sebelum-sebelumnya kalau kalian perhatikan performanya oke-oke saja. Mereka membeli di sekitaran harga masih di 1.653, 10.000 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu hanya untuk orang-orang yang mungkin percaya dengan bukan mitos sih, tapi teori konspirasi gitu, bahwa setiap kali MicroStrategy membeli itu biasanya sudah tanda-tanda bakalan ngedump parah gitu. Mungkin menurut saya mereka hanya kurang hoki saja membeli ketika market memang pengen kembali untuk ngedump. Nah, berikutnya juga fakta menarik untuk kalian semua. Bitcoin sekarang menjadi aset dengan market cap terbesar nomor 10 jika dibandingkan dengan berbagai aset kelas lainnya yang mempunyai market cap paling besar di dunia. Oke, sekarang di urutan ke-10, bahkan kemarin, ya kalau kita anggap kemarin Bitcoin di angka 1 triliun dolar, harusnya kita berada di urutan ke-8 gitu, menggeser Berkshire Hathaway. Dan yang nomor 1 sekarang masih dipegang oleh gold gitu, dengan market cap sebesar 13,3 triliun dolar. Oke, dan kalau kita bandingkan secara market cap itu, ini masih jauh sekali guys. Dan banyak sekali orang beranggapan bahwa harusnya di beberapa cycle ke depan, market cap Bitcoin harusnya sudah akan mendekati gold gitu. Walaupun mungkin belum menyalip, tapi at least mendekati gitu. Dan saya juga cukup yakin hal tersebut akan terjadi. Apalagi kalau kita bicara soal beberapa cycle ke depan. Oke, bukan cuma 1 atau 2 cycle ke depan. Tapi kalau cuma soal Nvidia, Berkshire Hathaway, Amazon, Alphabet, atau Google, Silver, saya rasa ini di all-time high berikutnya kita sudah akan bisa geser gitu guys. Karena di 69.000 saja kemarin,
market cap-nya Bitcoin itu kurang lebih 1 triliun dolar, guys. Kita bisa bayangkan kalau misalnya sampai kita mampu menjebol ke angka 100.000 atau mungkin angka 120.000, maka kita roughly di sekitaran 1,8 sampai 2 triliun dolar harusnya. Nah, itu berarti kita menggeser silver ke urutan kelima. Jadi untuk sekarang Bitcoin masih nomor 10, tetapi harusnya untuk beberapa tahun ke depan kita bisa akan melihat list ini kembali bergeser dan harusnya Bitcoin sudah akan start merangkak naik mungkin ke angka 6 atau 5. Dan beberapa cycle kemudian kita bisa mungkin mendekati market cap gold. Which is sebenarnya itulah yang menjadi poinnya gitu guys. Bahwa Bitcoin kan digadang-gadang sebagai gold versi digital gitu. Atau emas versi digital. Utility-nya adalah store of value. Jadi make sense gitu kalau misalnya kita ternyata melihat Bitcoin dalam beberapa cycle ke depan akan mendekati market cap-nya gold. Gitu ya. Jadi ya itu adalah beberapa berita dan data hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart saja. Ya sebenarnya tidak banyak perubahan yang bisa saya bawakan dari video saya kemarin dari segi price action guys. Karena secara overall pergerakan yang kita lihat dalam 24 jam terakhir itu cenderung hanya sideways saja. Dan untuk yang saya jelaskan dari kemarin menurut saya masih valid aja guys. Untuk sementara kita harus berasumsi bahwa yang kita lihat di sini adalah sepertinya potensial head and shoulder. Oke. Antara kalian menganggap ini sebagai left shoulder-nya atau kalian beranggapan ini adalah left shoulder-nya. Ini hanya soal perspektif guys. Bagi saya dua-duanya benar, tergantung kalian mau melihatnya dari sebelah mana perspektifnya. Kalau saya pribadi mungkin lebih cenderung ngelihatnya yang di sini. Oke, ini sebagai left shoulder, ini sebagai head-nya, dan ini kita sebagai right shoulder-nya. Tapi ini di time frame 4 hour. Kalau kalian lihat di 1 hour atau 15 minute mungkin kelihatannya nggak rapi sama sekali dan cenderung tidak mirip sebagai head and shoulder gitu ya. Atau mungkin kalian sudah beranggapan ini sudah jebol dari neckline-nya. Nah, tapi kalau saya mungkin ngelihatnya di 4 hour chart saja. Jika teman-teman perhatikan di 4 hour chart, maka kalian akan temukan bahwa kita sama sekali belum sempat untuk jebol dari neckline-nya. Neckline-nya di sebelah mana? Neckline-nya adalah sini, guys. Ini adalah area yang selalu di-respect gitu. Tahu dari mana selalu di-respect? Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, setiap kali kita menyentuh ke area di sini selalu ada rejection yang terjadi. Oke, di sini sama. Kita selalu closing di atas area tersebut. Di sini juga sama, kita mencoba jebol, tapi kemudian closing di atas, mencoba untuk jebol, closing lagi di atas, dan setiap kali kita nyentuh ke sini, kemudian rebound, nyentuh ke sini rebound, nyentuh ke sini kita kembali closing juga di atas. Jadi ini adalah sebuah area yang signifikan. Ya walaupun tidak tanpa alasan guys, karena kalau kalian lihat ke sebelah kiri, maka kalian akan juga lihat bahwa memang sebelumnya di sini selalu menjadi area key levelnya. Oke, yang sebelumnya menjadi resistance, kali ini menjadi support. Dan kalau misalnya kita melihat 4 hour candle gitu ya, atau candle 4 jam, closing di bawah area ini dengan body candle yang cukup tebal, maka bagi saya pertandanya adalah head and shoulder ini sudah valid. Oke, dan kemungkinan kita akan terkoreksi lebih dalam. Target kali ini di mana? Kalau kemarin kalian trade, nanti kita bakalan bahas yang satunya, tapi kita bahas yang ini dulu. Target teknikalnya adalah di sebelah 29.434. Ini adalah target terakhir guys. Target pertama bagi saya adalah di sekitaran 29.700-an, oke. Kemudian yang kedua adalah di sekitaran area 29.463. Kalau ternyata sell off-nya terjadi dengan momentum yang sangat deras, maka mungkin kita bisa expect Bitcoin nyampe ke sekitaran 28.600-an. Oke. Kalau kita zoom in gitu ya ke 15 minute chart, ya kemarin kita juga mendapatkan setup yang sama guys, tetapi di tempat yang berbeda, di mana kita juga mendapatkan ada potensial head and shoulder di mana di sebelah sini. Neckline-nya di mana? Neckline-nya di sini. Breakdown dan ini mencapai target. Nah, kali ini kita juga mendapatkan setup yang sama tetapi di time frame yang lebih besar di 4 hour gitu. Tetapi sekali lagi, kalau misalnya teman-teman memang pengen memanfaatkan ini sebagai sebuah setup, pastikan sudah mengerti cara memanage resikonya. Oke? Dan saran saya pribadi, kalau memang mau melakukan short dari area di sini pun, ketika memang 4 hour chart sudah menunjukkan closing candle di bawah area ini, maka teman-teman harus zoom in ke 15 minute chart terlebih dahulu untuk mencari konfirmasi.
Yang mau kita lihat apa? Yang mau kita lihat adalah sebuah sell off disertai ada bearish continuation pattern. Nah, ini adalah saat bagi teman-teman untuk masuk dan manfaatkan setup. Targetnya sekali lagi minimal menyentuh ke sekitaran area di sini 26.700 sampai 600. Oke. Yang kedua adalah target yang teknikal tadi. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah di sekitaran 28.700 sampai 600-an. Oke. Dan itu adalah mungkin sebuah setup yang bisa kita manfaatkan. Kalau beberapa hal tadi terjadi. Pertama, closing 4-hour candle di bawah area di sini. Kemudian di time frame kecil kita juga mendapatkan ada setup dan konfirmasi berupa bearish continuation pattern. Itu bagi saya sudah cukup. Bagi teman-teman mungkin untuk masuk. Tapi karena kita berada di weekend juga guys, perhatikan bahwa kita cenderung biasanya akan mendapatkan semacam pergerakan yang anomali gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk pun harus tahu akan ada resiko hal tersebut terjadi. Tetapi kalau memang nekat untuk trading, itulah setup yang mungkin bisa saya temukan sekarang. Selain itu mungkin belum ada bagi saya. Dan kalau itu tidak terjadi, ya saya juga tidak sarankan teman-teman untuk short. Kalau misalnya kita tidak sempat closing di bawah area tersebut dan terus bertahan di atas area ini, karena bisa aja pada saat berikutnya kita melihat Bitcoin justru kembali merangkak naik ke atas dan kembali mencoba untuk membuat high yang baru. Oke, jadi ya saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.